Pengen lolos tes SKD tapi masih suka pusing harus mulai dari mana sih? Tenang, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng strategi belajar yang paling efektif yang bisa bikin kamu selangkah lebih dekat ke kelulusan. Yuk, kita mulai. Nah, familiar banget kan sama perasaan ini? Semangat udah membara banget buat belajar SKD, buku-buku udah numpuk. Pas mau mulai, malah jadi ngeblank. Bingung, mau mulai dari TWK dulu, TIU, atau langsung TKP aja ya? Rasa bingung ini tuh normal banget loh. Justru ini langkah pertama yang bagus. Tenang, di sini kita bakal urai benang kusut itu sama-sama. Oke, jadi jawaban dari kebingungan tadi itu sebetulnya bukan soal belajar lebih lama, tapi gimana caranya belajar lebih cerdas. Di bagian pertama ini, kita akan bedah tuntas sebuah strategi yang udah terbukti efektif. Anggap aja nih fondasi yang kokoh buat persiapan SKD kamu. Ini dia nih, peta jalannya. Ada 4 langkah simpel tapi super penting yang saling nyambung satu sama lain buat ngebangun kebiasaan belajar yang kuat. Ini bukan cuma tentang apa yang harus dilakuin, tapi gimana cara ngelakuinnya secara sistematis. Yuk kita intip lebih dalam satu persatu. Langkah pertama, fokus. Gini, otak kita tuh sebenarnya nggak jago multitasking, apalagi buat hal-hal berat kayak gini. Kalau kamu campur aduk belajar TWK, TIU, sama TKP dalam satu hari, yang ada informasinya malah jadi tumpang tindih dan gampang lupa. Solusinya, pakai sistem rotasi. Senin khusus buat TWK, Selasa fokus ke TIU, Rabu buat TKP. Gitu terus. Dengan cara ini, kamu kasih otak kamu ruang buat nyerap tiap materi secara mendalam. Nah, ini dia nih yang bedain antara orang yang sekadar tahu sama yang benar-benar bisa. Teori itu penting, oke, sebagai dasar. Tapi ingat, SKD itu bukan tes teori, ini tes aplikasi. Makanya latihan soal tiap hari itu hukumnya wajib. Ini tuh kayak ngelatih otot otak kamu biar bisa mikir cepat, ngenalin pola soal, dan yang paling penting, bisa nerapin konsep di bawah tekanan. Jadi, ubah cara belajar kamu ya, dari yang pasif, cuma baca, jadi aktif ngerjain soal. Oke, elemen berikutnya. Ini soal sahabat sekaligus musuh terbesar kamu pas tes nanti. Waktu. Banyak loh yang gagal itu bukan karena nggak bisa jawab, tapi karena panik, kehabisan waktu. Terus gimana cara ngelawannya? Ya, jadikan tekanan waktu itu sebagai teman latihan. Biasain dari sekarang ngerjain soal pakai timer. Anggap aja ini simulasi, latihan mental. Biar pas hari H nanti, dengar detak jam itu udah nggak bikin kamu gemeteran lagi. Dan ini dia angkanya, 100 menit. Ini angka yang harus kamu taklukkan. Dengan ngebiasain diri dalam batasan waktu ini selama latihan, nanti pas tes beneran, 100 menit itu bakal terasa biasa aja, bukan lagi jadi musuh yang menakutkan. Jadi, ayo, jadikan timer sebagai rekan latih tanding terbaik kamu. Latihan terus-teruskan tanpa evaluasi itu, bisa dibilang sia-sia. Jadi, setelah timer berhenti, tugas kamu belum selesai. Justru disinilah bagian paling pentingnya dimulai. Buka lagi jawaban kamu, cek di mana sih letak salahnya, apa karena salah ngitung, lupa rumus, atau salah paham sama soalnya? Nah, catat semua kelemahan ini. Inilah peta harta karun yang nunjukin area mana aja yang perlu kamu perkuat lagi. Oke, keempat langkah tadi itu ibarat mesin mobilnya. Keren, canggih. Tapi, mesin sebagus apapun nggak bakal jalan kan kalau nggak ada bensinnya? Dan bensin untuk strategi ini tuh cuma satu hal, yang kelihatannya sederhana tapi seringkali jadi yang paling susah, konsistensi. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Yang paling penting itu bukan belajar gila-gilaan 10 jam dalam satu hari terus besoknya libur seminggu. Bukan gitu cara mainnya. Yang terpenting itu adalah proses belajar yang rutin. Sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Inilah rahasia sebenarnya yang bikin beda. Lihat deh bedanya di sini. Belajar maraton atau sistem kebut semalam mungkin kelihatannya produktif ya. Tapi sebenarnya kamu itu lagi lari menuju burnout. Capek, stres, dan ilmunya nggak nempel. Sebaliknya, kalau kamu konsisten, luangin 1-2 jam aja setiap hari, kamu itu lagi ngebangun tangga kesuksesan, satu persatu. Nah, kira-kira jalan mana yang bakal kamu pilih? Baik, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Sekarang waktunya kita satuin semuanya jadi sebuah rencana aksi yang jelas banget buat menuju hari H. Coba deh, lihat ini sebagai satu kesatuan mesin. 4 langkah, fokus, latihan, timer, dan evaluasi itu adalah roda penggeraknya. Dan di pusat semua itu, yang jadi porosnya, yang bikin semuanya berputar dengan lancar, adalah konsistensi. Nah, inilah formula lengkap
yang bakal bawa kamu dari yang tadinya bingung jadi yakin. Jadi, pada akhirnya ini semua bukan cuma soal belajar lebih keras, tapi tentang belajar lebih cerdas. Dengan menerapkan strategi yang tepat, kamu nggak cuma hemat waktu dan energi, tapi juga secara signifikan naikin peluang kamu buat lulus SKD. Peluangnya jadi lebih besar. Sebelum kita selesai, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Dari semua yang udah kita bahas, coba deh pikirin, kelemahan spesifik mana yang bakal kamu taklukkan lebih dulu mulai besok? Jawab pertanyaan ini dalam hati, karena jawaban itulah yang akan jadi langkah pertama kamu di jalan menuju kelulusan. Semangat ya, dan selamat berjuang!